Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita sama-sama jumpa lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Tema malam ini sangat penting untuk kita semua. Masih repot ini urusan minuman. Kalau malam ini saya memberikan kesempatan insyaAllah yang cukup untuk tanya jawab. Setuju? Ada yang sering bertanya soal persiapan kedatangan bulan puasa, apalagi hukum-hukum fikih bulan puasa atau yang lain-lain yang perlu kita jelaskan, termasuk hutang-hutang yang kita belum selesai, segera diselesaikan. Jangan sudah masuk bulan puasa nanti tanya, Syekh Ali gimana? Ketinggalan, ada hutang yang belum dibayar. Sebagaimana saya janjikan kemarin, bahasan saya tentang ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Yang artinya, Ustaz Faruq dibacakan artinya. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Maksudnya sekali-sekali tidak seperti apa yang mereka katakan, bahwa mereka dekat pada sisi Tuhan. Bisa selanjutnya satu ayat tambahan. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Dua malam lalu saya lagi baca juz 30 untuk khatam Al-Quran. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sampai sekarang saya belum khatam. Padahal dua malam lalu sudah sampai juz 30. Alhamdulillah, setiap 3 hari Allah kasih kemudahan khatam Al-Quran. Tapi kali ini sudah mau masuk 6 hari saya belum khatam. Apa sebabnya saya tidak khatam? Kenapa tidak seperti biasa? Yang membuat saya berhenti ayat ini. Dan sampai sekarang saya belum tahu apakah saya masih bisa lanjut atau tidak. Kita sama-sama baca ayatnya, tapi saya mohon menhadirkan fikirannya, menhadirkan kalbunya, dan bisa menhayati maknanya. Tidak apa-apa, tetap artinya ada, biar ibu-ibu, bapak-bapak bisa menhayati artinya. Dan 2 ayat itu 15 dan 16 surah 83. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Dan artinya, Ustaz? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Terhalang dari lihat Allah. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kalau terhalang melihat Allah, berarti tempat kita di neraka. Saya bertanya Bapak Ibu, kalau kita kenal sama orang dekat dan kita benar-benar sayang sama dia dan dia sayang sama kita,
tiba-tiba saat kita ingin bertemu, berjumpa dengan beliau, ternyata asistennya tidak mengizinkan, dihalangi, tidak diberikan kesempatan. Malah begitu kita ketemu beliau, datang salaman, malah dia berbaling. Kita berusaha mendekati, malah dia menjauh. Kira-kira perasaan kita apa? Sedih. Pasti berfikir sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, salah saya apa? Sampai dia tidak mau ketemu saya. Salah saya apa? Sampai dia tidak mau menghadapi saya. Salah saya apa? Sampai dia tidak mau salaman sama saya. Malah saya yang berusaha datang ke dia, mencari dia, bersalaman sama dia, malah dia berpaling dalam menjauh. Pasti akan muncul dalam fikiran kita bermacam hal. Apa salah kita? Kenapa dia seperti ini? Buruk sangka muncul, bisa menjadi buruk sangka, bisa negatif, bisa juga memfikirkan siapa yang memfitnahkan saya. Pasti ada orang lain yang mentusuk hatinya, pasti ada orang lain yang membawa fitnah ke dia, yang membuat dia punya respon atau marah sama saya. Ini Bapak Ibu, kita begitu berduli dan berfikir sampai kadang-kadang tidak bisa tidur untuk mencari alasan kenapa dia tidak mau terima saya. Padahal barangkali 10 tahun, 20 tahun, bisa 50 tahun kita sudah sahabat. Mungkin teman sekolah, mungkin tetangga, sama-sama sejak kecil, main-main sampai sudah besar, sama-sama menjadi tetangga. Hari nikahnya kita juga di dalam satu acara. Hari berpesta kita ada sama-sama. Hari senang kita sama-sama, hari sedih kita sama-sama, hari makan kita selalu bersama. Berangkat pun ke tanah suci bersama, tak pernah pisah. Begitu tiba-tiba dia menghalangi kita bertemu dengan dia, dia malah menjauh, malah tidak menerima, telepon kita tidak diangkat, SMS kita tidak dibalas, dan segala hal membuat kita benar-benar tidak kuat. Malah saya yakin ada yang memiliki perasaan sudah sampai segitu, barangkali dia sudah merasa sudah hampir mau mati. Dan malah ada orang merasa dunia ini sudah tidak ada artinya. Ini hanya satu orang sebagai kawan lama, dia menjauh tanpa dia tahu ada alasan apa. Ternyata kita berduli sama manusia, apalagi sama orang yang kita sayangi, apalagi sama orang yang kita hargai, apalagi hubungan kita sama orang itu cukup ikatannya cukup kuat dan tidak ada siapapun yang berani menjauhkan kita. Tapi apa yang terjadi? Ini kita berduli kalau hubungan kita sama sesama teman, sahabat, kerabat sudah begitu sedihnya. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita termasuk orang yang terhalang dari Allah. Apakah kita pernah berduli? Apakah kita pernah sedih? Apakah kita pernah duduk sampai subuh, malam hari tidak bisa tidur? Kenapa Allah tidak menerima doa saya? Kenapa saya tidak bisa khusyuk dalam salat? Kenapa saya susah istiqamah menjaga salat malam? Kenapa saya dulu masih bisa berbuat banyak macam kebaikan, kenapa sekarang sudah berubah? Apakah selama ini saya punya ibadah sia-sia? Apakah selama ini saya mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, malah Allah berpaling dari saya? Apakah saya berusaha mencari ridha Allah, malah Allah subhanahu wa ta'ala menunggu saatnya untuk memberikan kesiksaannya dan kemurkaannya kepada saya? Begitu kita terhalang dari seorang manusia, barangkali seorang manusia ini belum tentu menjaminkan kita selamat nanti di akhirat, tapi kita tidak ada rasa kalau membaca kitab Allah, atau kita terasa orang-orang yang terhalang dari Allah.
Ini yang membuat saya sudah lebih dari 5 hari belum mampu khatam, padahal sudah sampai juz 30 dan sampai ke ayat ini suratul Mutaffifin. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Mudah-mudahan tidak ada di antara yang hadir yang terhalang dari Allah. Karena sungguh kalau kita terhalang dari Allah, menurut saya dunia ini tidak ada artinya. Segala harta tidak ada artinya, segala kemuliaan tidak ada artinya. Walaupun semua manusia memberikan perhatian sepenuhnya, membantu sepenuhnya, berjuang untuk kita sepenuhnya, tapi Allah tidak peduli dengan kita, ya Allah, rugi, celaka. Ini yang harusnya membuat kita susah tidur. Bukan karena bangkrut saham, bukan karena rugi hutangnya, bukan karena orang yang kita berikan pinjaman dia tidak mau kembalikan, membuat kita sakit kepala dan berusaha setiap hari melaporkan. Siapa yang melaporkan kita kalau Allah menghalangi dari kita? Siapa yang mau urus kita kalau Allah sudah tidak mau urus kita? Man wajadallaha famadha faqad. Barang siapa yang memiliki Allah, apapun yang terhilang dari dirinya, biarin. Segala sesuatu kalau yang terhilang dari diri kita, selama masih Allah bersama kita, itulah yang membuat kita bahagia. Tapi kalau kita memiliki dunia dan segala isinya, tapi tidak memiliki Allah, tidak ada artinya dunia dan segala isinya. Jamaah sekalian, kita berbicara dengan Tuhan kita Allah yang maha adil, yang maha kasih sayang, yang maha rahman, yang maha rahim. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang ibu nangis karena kehilangan anaknya. Dia cari anaknya kanan kiri. Tiba-tiba bertemu dengan jumpa anaknya itu, dia membawa anaknya dan peluk anaknya dengan senang hati sampai nangis. Rasulullah ikut nangis melihat keadaan ibu yang cukup lama kehilangan anaknya. Dia langsung Rasulullah memberikan gambaran yang dilihat oleh sahabat Rasulullah. Wahai sahabatku, coba lihat ibu ini, bagaimana keadaannya sama anak itu, sama anaknya sendiri. Seandainya ditawarkan dia membuang anaknya di dalam neraka, apakah dia bersedia dan ikhlas? Kata sahabat, dia tidak akan mungkin. Lebih baik dia membuang diri dalam neraka daripada membuang anaknya. Segitu karena sayangnya sama anaknya. Kalau masih ibu bapa ingat cerita Ashabul Ukhdud yang terbawa ceritanya di surat Al-Buruj, was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Seorang yang mengajak manusia untuk berkufur kepada Allah, tapi tetap mereka bertahankan agamanya, sambil membuat sebuah lubang yang besar yang dinyalakan dalamnya dengan api yang cukup besar, dan membuang semua orang yang tidak mau berkufur kepada Allah dibuang dalam lubang itu yang sudah terisi dengan kayu yang terbakar. Sambil ada seorang ibu bawa anak, masih digendong anaknya, masih kecil, baru berapa bulan umurnya. Allah tunjukkan kekuasaannya kepada ibu yang masih ada ragu-ragu. Begitu dia mau buang diri, disuruh, kalau kamu tidak mau berkufur kepada Allah, akan terbuang di situ. Astagfirullah. Karena dia melihat anaknya yang masih baru berapa bulan, mulai ada keraguan. Dia takut. Bukan dia takut dirinya tidak selamat, tapi anaknya bagaimana? Apa yang dia buat? Coba bayangkan Bapak Ibu. Dia angkat anaknya ke atas, karena dia berpikir, kalau memang sudah mau buang, lebih baik saya duluan terbakar daripada anak. Tapi masih ada ragu-ragu, maju mundur. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah menjadikan anak yang masih kecil, dia berbicara, mah, jalanlah kita di atas yang benar.
Dengan kata ucapan anak itu, dia baru berani lemparkan diri dalam lubang itu. Tapi juga yang menarik perhatian saya, sikap ibu yang sampai dia menaikkan anaknya, angkat ke atas, biar kalau dia jatuh dia yang kena duluan apinya daripada anaknya. Itu tanda apa? Segitu sayangnya dan kasihan ibu kepada anak. Luar biasa cintaannya. Walaupun anaknya menyakiti, walaupun anaknya bermacam-macam, tapi begitu ya Allah ikhlasnya seorang ibu kepada anak. Rasulullah menunjukkan gambaran kepada sahabat, hei sahabatku, sudah lihat bagaimana ibu yang cukup lama kehilangan anaknya. Coba lihat apa yang terjadi. Kira-kira kalau dia ditawarkan buang dirinya dalam api, sahabat menjawab, mustahil, tidak mungkin. Tak akan bisa ibu habis sudah lama kehilangan anaknya. Begitu dia ketemu anaknya, tak mungkin dia bisa buang. Kata Rasulullah, sungguh Allah lebih kasih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Coba lihat gambaran yang luar biasa yang diberikan oleh Rasul kepada sahabat. Memang Rasulullah salah satu yang memiliki kehebatan saat berdakwah. Bukan hanya memberikan dakwah dengan bolosnya saja, berbicara tanpa memberikan gambaran yang dilihat oleh mata sendiri. Tapi begitu Rasulullah melihat sesuatu kejadian, Rasul langsung memberikan pelajaran. Karena tersentuh, terharu saat melihat gambaran seperti itu. Mereka melihat Allah juga tidak pernah mau dan Allah tidak hendaki orang-orang masuk neraka, karena Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Kalau memang ibu sebagai makhluk yang tidak mampu membuang anaknya duluan dalam api, apalagi Allah sayangnya sekali untuk membuang hambanya dalam neraka. Tapi hamba-hamba yang maksa diri, seolah-olah ya Allah, tidak usah capek, saya mau neraka. Itulah hakikatnya. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Berarti sebabnya mereka dimasukkan dalam neraka karena terhalang dari Allah. Tapi apa yang membuat sebab kita terhalang dari Allah? Ada 10 sebab. Ada 10 sebab yang menghalangi kita ketemu Allah. Ada 10 sebab yang menghalangi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada 10 sebab yang membuat kita berusaha mendekati diri kepada Allah, malah Allah yang maha besar menjauhkan. Disitulah, karena gara-gara 10 sebab itu, kita tidak bisa menikmati ibadah, tidak bisa menikmati khusyuk, dan tidak bisa menikmati segala aktivitas ibadah kita. Yang pertama, akidah yang rusak. Sumber iman kita rusak. Sekarang tersebar sebuah kata yang menunjukkan kerusakan iman umat Islam. Allah tidak adil. Itu sering kita dengar. Malah yang saya heran, kita bukan dengar kata itu dari orang awam, malah yang kita dengar kata itu dari orang yang biasa majlis ta'lim dan majlis zikir. Kenapa dia berkata Allah tidak adil? Karena dia saat masih nakal, saat masih dosa dan maksiat, Allah tidak pernah uji dia. Malah enak, semuanya lancar, tidak ada masalah. Begitu dia buka halaman baru, taubatan nasuha, berhenti minuman keras, berhenti minuman dan maksiat dan dosa, berhenti kembali kepada Allah, sudah jaga salat malam, sudah jaga baca Quran,
puasa Isnin Kamis, rutin majlis ilmu dan majlis zikir, tertumbah banyak cobaan dari kanan kiri. Mobilnya dicuri, rumahnya terbakar, sakit jantung, uangnya ditipu, usahanya ditipu, macam-macam cobaan. Dia sampai dia tidak pernah berfikir dari mana datang itu. Disitulah dia tanpa sadar, tanpa disengaja, tanpa dinawa itu, kenapa Allah sama saya begitu? Ini tanda akidah rusak. Tapi kalau akidah yang benar, keyakinan yang benar, dan iman yang sempurna, yang barangkali susah dilaksanakan adalah bagaimana kita bisa jadi hamba Allah sebagaimana orang mayat yang dibolak-baliknya badannya tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, Bu, pernah lihat ada orang mandikan orang mayat? Pernah. Kira-kira saat dimandikan orang mayat itu, apakah orang mayat itu pernah ngamuk atau marah? Atau orang mayat bilang, Mbak, tolong di bawah masih ada kotoran, bersihin sebelum saya masuk kuburan. Ada begitu? Jadi seolah-olah dia tunjukkan basrah total. Memang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kita bisa jadi seperti itu kepada Allah? Jadi seolah-olah kita tunjukkan, ya Allah, mau apa? Saya sami'na wa ata'na. Mau kasih lancar, alhamdulillah. Mau kasih cobaan, saya sabar. Jadi benar-benar kita memiliki iman, apapun yang dari Allah kita selalu terima. Bukan terima ucapan. Ini. Oh, kalau saya punya pisau ini bisa di kalbu ini susah. Kalbu ini yang perlu setiap hari digosok sampai habis. Karena ini akidah yang rusak di dalam, bukan nyata keluar. Itu dalamnya yang kita punya kedalaman rusak. Yang tunjukkan kedalaman rusak gara-gara terhalang kita dari Allah. Coba maaf, kembali ke ayat yang sebelumnya, ayat 14. Coba lihat artinya apa. Baca Ustaz. Tidak bisa baca. Nggak kelihatan. Min mata saya, Pak. Tidak bisa baca atau tidak bisa lihat? Bisa baca. Sajadin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Berarti yang menutupi hati kita dan terhalang dari Allah adalah perbuatan usaha kita. Tapi coba luar biasa ayat ini ada di atas bal. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak perhatiin di atas lam itu ada apa? Kenapa ada sin di sini? Untuk bagaimana cara bacanya? Berhenti kan? Begini bacaannya. Kalla bal rana. Tapi lebihnya di sini tidak boleh berhenti sambil nafas. Berarti harus tahan. Itu namanya diam, tapi kalau ada istilah di bawah diam itu apa? Jadi soal bukan diam lagi ya, artinya tahan nafas. Sebenarnya ada makna dari situ, ada makna. Kalla bal, bertahan nafas. Sepertinya kita sekarang tunjukkan bukan hanya nafas yang bertahan, semuanya dalam tubuh badan kita bertahan, sampai kalbu kita bertahan untuk menikmati ayat ini.
Masya Allah. Jadi seharusnya saat kita kalla bal, kalbu kita sudah siap. Buka, ada apa? Kenapa ya Allah di sini diam sampai bertahan nafas? Seolah kita bertahan kalbu, biar tidak bergetar kalbu kita, badan kita, tangan kita, mata kita, fikiran kita, semuanya stop dulu, stop. Kalla bal ran. Jadi kalau seperti ini misal, kalla bal rana. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi usaha dan perbuatan kita adalah yang menghalangi kita dari Allah. Tertutup hati kita. Lama-lama karena sudah tertutup hati kita, saat kita menghadapi sebuah kejadian yang tidak menenangkan hati kita, apa yang keluar dari mulut kita? Allah tidak adil, Allah tidak baik sama saya, Allah yang mentakdirkan saya berbuat riba, Allah yang mentakdirkan saya berbuat zina. Seolah-olah saat kita berdosa dan maksiat, kita lemparkan kepada Allah yang salah, bukan kita yang salah. Tapi saat kita berbuat baik, ya Allah saya sudah baik, ya Allah saya sudah salat malam. Tapi begitu salah dan maksiat, ya Allah, disalahin Allah. Itu tanda akidah rusak. Hati-hati. Harus kita kembali kepada fitrah kita. Ini yang menjadi bahasan saya besok, InsyaAllah di TV One ketemu InsyaAllah. Besok di TV One jam 1 siang bahasan saya itu, fitrah manusia yang sebenarnya apa? Fitrahnya, kesempurnaan yang Allah berikan apa? Kenapa sekarang hidup manusia sudah kacau? Karena kita yang membuat kacau, bukan Allah. Malah justru Allah memberikan yang terbaik dalam segala hal. Ucapan pun yang berikan oleh Allah yang terbaik. Tapi yang merusak langkah pertama, yang merusak dan memberikan akidah yang rusak itu dulu, karena saat kita dilahirkan masih suci kan, yang memberikan masukan siapa? Pertama kali siapa? Orang tua. Karena yang membawa anak sampai dia dewasa adalah orang tuanya. Oleh karena itu jangan heran kalau kita lihat ada orang masih megang budayanya, dia tidak peduli Islam menerima atau Islam tidak menerima, tapi langsung dia mengucapkan ini kebiasaan kakek nenek saya. Dia membela sampai mati, tapi dia tidak akan mau bersedia membela sampai mati Islam. Dia tidak akan bisa, karena sudah dibiasakan. Beda sama sahabat Rasulullah. Anak umur 18 tahun bisa menjadi memimpin tentara di dalam perang. Panglima umur 18 tahun. Sekarang kita umur 18 tahun apa? Ribut di pintu masuknya lapangan Senayan. Ribut mengkajar-kajar orang Inter Milan. Saya pas di malam itu ada satu jamaah punya acara di hotel mulia. Terus di check-in saya kamar di sana. Raminya orang, saya bilang pertama kali saya lihat raminya orang di satu hotel seperti ini. Saya bertanya, orang-orang semua di reception sama yang jaga sama keamanan semua kenal saya. Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum Syekh. Saya tanya, ini apa? Ada apa ini? Oh, ada Inter Milan. Sambil bangga ada Inter Milan. Saya seperti ini ada orang-orang sahabat Rasul yang datang atau siapa gitu. Ada Inter Milan gitu. Orang semua ribut di luar. Belum polisi, belum keamanan ketat, masuknya keluar aja susah. Anak-anak kita yang barangkali malamnya itu ibunya salat malam, berdoa, baca Al-Quran, anaknya, "Mah, saya mau ini ikut nonton di Senayan ya."
Ya hati-hati sayang. Oh, hati-hati sayang lagi. Pulang dengan rasa bangga. Bisa dapat tanda tangan orang Inter Milan. Kalau Inter Milan orang Islam semua, alhamdulillah, kita berjuangkan untuk orang Islam. Tapi ternyata musuh orang Islam. Dan inilah cara orang Yahudi, sistemnya meributkan umat Islam kesibukan dalam permainan bola itu, biar dia tinggalkan Islamnya. Ini salah satu perjuangan orang Yahudi. Akidah yang rusak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.